Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Ce Bice, cak mana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan ini di hari Sabtu seperti biasa kita menemani Mang Ce Bice di rumah untuk di Halo Palembang bareng aku Mang Ce Adit dan tentunya dengan aku Cek Susan. Apa kabar pemirsa? Semangat pagi ya. Happy weekend. Ini kita sudah memulai aktivitas kembali ke nol ya. Jadi pemirsa ya, kegiatan-kegiatan apa lagi, target apa lagi yang harus disusun ya. Mudah-mudahan tercapai di tahun ini. Kita sudah melewati namanya Idul Fitri. Mungkin sebentar lagi atau berapa bulan lagi kita lana Idul Adha pula ya. Nah, harus agak kenceng ini nyari cuan lagi, ya. Betul ya. Jadi buat Mang Ce Bice yang mungkin lebih ekstra mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang dan juga waktu di saat momen Lebaran kemarin. Nah, di sini waktunya buat leha-leha dulu, leha lagi, cari cuan lagi, dan tetap juga jago kesehatan. Betul. Ya, cuaca tetap tidak menentu ini masih. Benar. Ya. Dan tentunya pemirsa, kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa ini selalu di Halo Palembang setiap pagi dengan tema yang berbeda-beda juga ya. Kegiatan-kegiatan kita ini kita juga tidak lepas dari yang namanya teknologi yang canggih ya. Jadi untuk yang milenial atau yang X generasi itu ya, generasi X itu harus mengikuti betul, nih, betul, apalagi betul. Anak-anak sekolah, anak-anak Gen Z saat ini ya, sekarang juga sudah menginjak ke Gen Alpha. Itu teknologinya semakin canggih dan mempermudah yang pastinya untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari ya, khususnya ini di bidang usaha. Betul, apalagi ada plus minus ya, kita bakal ngobrol sama narasumber yang pas nian hari ini kita bahas, apalagi di momen Lebaran kemarin ada yang viral, Cek. Jadi ceritanya momen Lebaran, mau ngucapin Lebaran tapi menggunakan AI. Nah, penasaran ada Cek, cuman ya? Artificial Intelligence AI ya. Jadi ngomongin AI, memang tema kita hari ini adalah originalitas dalam ancaman ketika kecerdasan buatan AI meniru karya manusia. Jadi memang di era digital ini terus berkembang pesat, terus tidak hanya mampu memproses data dalam hitungan detik, tetapi juga mulai merambah ranah kreativitas yang selama ini dianggap eksklusif. Betul. Kita sudah hadirkan pakarnya di sini. Ada Bapak M. Shendi Apriko, dosen Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Bacanya masih muda. Kakak be kali ya. Panggilannya apa nih Kak? Shendi Apriko? Koko bela. Biasa kalau itu Koko. Oh iya, Koko berarti ya. Dari Apriko tapi. Apriko itu bukan negara ya? Afrika. Oh Afrika, ya. Sudah sarapan Kak? Alhamdulillah intermittent, jadi tidak boleh sarapan dulu kan jam 11. Iya. Karena habis lebaran kan harus banyak kemarin makan manis-manis segala macam. Lain dan kalau teknologi nih ya, mengikuti terus pokoknya dengan yang namanya informasi-informasi. Nah Kak, tema kita hari ini adalah originalitas dalam ancaman dan ketika kecerdasan buatan AI itu meniru karya manusia. Ya. Tapi sebelum kita ke tema Kak, perkenalan dulu. Oke. Siapa sih sebenarnya Koko ini? Ya, saya tuh orang biasa saja gitu ya. Biasa yang menjadi luar biasa ya. Ya, kebenaran karena sebagai dosen sistem informasi terus diminta untuk menjadi narasumber tentang AI ini ya, apalagi kemarin tentang ada viral tentang Studio Ghibli ya, ada ya kemarin yang menjadi sempat heboh ya, mungkin di sini saya sedikit memberikan informasi dan meluruskan mungkin informasi-informasi yang agak menyimpang. Nah, mungkin itu saja sih kalau itu. Sedikit sekilas tentang siapa kakak ini sebenarnya. Koko ini sebenarnya. Dosen, ya. Nah, jadi kalau untuk sebuah AI agak melampaui batas manusia dan juga membuat beberapa animasi ataupun karya dari AI itu sendiri. Sejauh ini menurut Pak Koko atau Koko sendiri, ini gimana AI sudah merambah ke dunia di modernisasi ini? Ya sebenarnya kayak gini, intinya AI itu adalah sebagai tools sebenarnya kan, jadi sebagai alat bantu. Sama seperti kalau memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Nah tapi memang di sini itu terjadi seperti kayak ada pro ke AI dan ada yang kontra ke AI. Jadi memang kalau yang pro ke AI itu adalah misalnya orang-orang yang mungkin yang pengen pekerjaannya itu lebih gampang atau misalnya dia tuh tidak bisa sama sekali tapi hanya dengan modal AI atau bayar dengan berlangganan terus semua pekerjaan bisa diakomodir sama AI itu sendiri. Nah, ada juga yang memang yang kontra karena selama ini dia selalu berdasarkan fundamentalis gitu. Jadi misalnya yang dia selalu pakai manual, semuanya manual, tapi tiba-tiba dimasukkan dengan teknologi, dia itu ada menolak. Ya wajar kayak seperti ya kayak
pertama kali Gojek pertama kali itu kan gitu Benar. kan, wah tukang ojek demo di mana-mana, akhirnya semua kan ojol semua akhirnya kan. Iya. Nah jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita bermasalah pada yang tadi ya pembahasan tadi, apakah itu akan mengganti dengan apa namanya tuh kegiatan manusia atau kinerja manusia, sebenarnya gini ya, mungkin kemarin baru heboh gitu 2 minggu kemarin kan pas Lebaran itu semua ucapan itu kepada Ghibli Studio, gitu kan, Ghibli, jadi temanya Ghibli, semuanya kartun dengan ciri khasnya Ghibli gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita melihat itu terus ada sempat ini ya, apa namanya, ada viral kalau misalnya si pendiri Ghibli itu si Hayao Miyazaki katanya menolak gitu ya. Nah sebenarnya gini, itu tuh banyak tersebarnya berita-berita hoax sebenarnya. Oh, itu hoax iya, berarti hoax sebenarnya banyak. berita. Oke. Jadi sebenarnya dari studio Ghibli itu sendiri itu tidak pernah merilis kalau mereka tuh berkeberatan kalau misalnya karya mereka tuh dipakai. Nah, itu tuh hanya penggorengan mungkin dari sisi orang-orang yang mungkin Kontra ya. terhadap AI itu sendiri. Jadi memang muncul ada video kan yang si Hayao Miyazaki itu bilang kalau misalnya ini adalah sebagai kejahatan kemanusiaan, jadi ya dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya itu ya sebenarnya gini, kenapa itu bisa dibilang hoax? Sebenarnya itu adalah video tahun 2016. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang tahun kemarin yang rame-rame orang pakai studio Ghibli itu sendiri. jadi cuplikan video dia ngomong saat itu dipakai di tahun Di tahun 2025 2025 untuk penggorengan opini itu AI sendiri. itu. Jadi kan orang kan akhirnya wah ternyata studio Ghibli juga katanya menolak, terus juga sempat ada, saya pernah ikuti juga itu di Reels ya, katanya muncul atau di X gitu ya, yang ada rilis dari Ghibli kalau mereka keberatan. Tapi sebenarnya ya itu hoax juga, itu diciptakan ya karena kan penyebaran informasi sekarang itu kan ya seperti bulu ayam ya, kita tidak bisa milih. Tapi sebenarnya sampai detik ini sendiri itu Ghibli, studio Ghibli khususnya itu tidak pernah merilis tentang keberatan kalau misalnya si stylenya itu dipakai untuk AI itu sendiri ya. Dan menurut saya sih kalau dari segi marketing kayaknya justru si Ghibli itu menguntungkan gitu kan. Misalnya orang nggak tahu siapa studio Ghibli, tapi karena ribut wah heboh studio Ghibli, akhirnya Tahu. bisa jadi seperti itu kan. Tahu Iya. cuma kartun-kartun lucu-lucu. Iya. Apa Tahu itu istilah Ghibli atau yang lain. Iya, ya sebenarnya bukan hanya Ghibli sebenarnya ya dari tahun-tahun kemarin tuh ada yang namanya apa Disney karakternya ya, terus juga ada karakter DC, Marvel, itu kan sebenarnya sekarang sudah masuk ke AI semua gitu kan, yang untuk Secara orang awam dan aku suka animasi, paling aku bilangnya secara general wibu kayak gitu. oh, wibu Jepang Oh, biasanya Jepang kan gitu ya, kan. manga Oh, kan manga maksudnya gitu gitu kan. kan. Iya, Ya. benar. Nah, kalau misalnya ini, kalau untuk kegiatan ataupun apa yang kecerdasan apa yang bisa dilakukan sama AI itu selain bisa Mengedit salah tadi, satu viral mengubah. tadi, ada juga yang dinamakan bisa karya manusia, meniru karya manusia. Nah, seperti apa itu? Ya sebenarnya kalau AI itu sebenarnya sudah masukin ke semua lini kehidupan manusia itu sendiri ya. Misalnya kayak gini, dunia pendidikan. Sekarang tuh lagi dihebohkan misalnya orang nulis skripsi itu menggunakan AI. Betul. Nah, jadi apa namanya? Makanya di beberapa universitas itu memang ada yang mengatakan kalau misalnya AI itu dilarang menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan skripsinya, karena memang ya sangat gampang ketika kita misalnya untuk menulis skripsi. Jadi gini, kita hanya memasukkan prompt saja ke ya ChatGPT, mungkin yang GPT yang pro gitu ya, dengan misalnya tolong bikinkan skripsi dengan judul ini dengan prompt yang jelas, misalnya dengan rujukannya kemana, terus dibikin berapa paragraf segala macam, itu langsung akan muncul semua. Betul. Sudah jadi langsung. Ya. Nah, tapi kan apakah itu akan menjadi hak milik dari si orang itu sendiri? Tapi kan tidak, karena kan dibantu sama mesin. Iya. Nah, jadi di beberapa universitas juga sebenarnya kayak di luar negeri itu sudah ada sebenarnya boleh menggunakan AI, tapi dengan ada batasan-batasannya itu sendiri. Ada batasan-batasannya. Jadi kayak misalnya di Amerika di Berkeley itu juga sudah ada, terus sampai ke MIT semuanya juga ada regulasi-regulasi yang batas mana AI itu bisa membantu si pembuatan karya ilmiah itu sendiri. Ya, jadi bukan cuma itu aja gitu kan, kayak kemarin juga masuk ke dunia kayak graphic designer ya kan. Jadi bagaimana orang yang nggak bisa gambar sama sekali, terus hanya mengetikkan prompt misalnya tolong buatkan gambar seorang wanita dengan segala macam dengan detail secara prompt, itu langsung muncul apa yang akan dimuat dari apa yang dideskripsikan kepada si prompt itu sendiri. Nah,
itu kan sangat gampang. Jadi orang akan berpikir gini, ngapain capek-capek orang kuliah misalnya seni rupa atau Iya. desain komunikasi visual selama Iya. 4 tahun, cukup dengan hanya hitungan detik itu langsung jadi gambar gitu Iya. kan. Benar-benar. Nah sebenarnya kalau permasalahannya kepada itu sendiri gitu ya, jadi apa namanya yang bisa diuntungkan sama AI sebenarnya ya, saya bilang dari tadi gitu ya, AI itu sebagai mesin pembantu gitu ya. Jadi kita memang kalau misalnya namanya membantu itu kan tidak setiap hari itu berhubungan dengan itu ya, karena kayak seperti handphone gitu kan, handphone kita pakai ya saat kita ingin komunikasi atau kita kalau kita butuh hiburan gitu ya, kita menggunakan handphone itu sendiri. Nah ya itu juga seperti itu ya, intinya seperti itulah gitu. Jadi sebenarnya di setiap lini kehidupan kita itu semua itu sudah ada AI. Kamera itu AI. Waktu selfie pasti langsung ada face IQ, Iya. itu langsung AI sudah tahu. Betul. Atau ketika ngedetek. difoto tiba-tiba langsung cantik, itu juga AI. Betul. Iya, Iya, itu jadi sudah masuk dalam segala lini kehidupan. Yang AI dagunya itu tadi pendek bisa jadi panjang Nah, tadi. iya, ya? makanya. Itu pakai AI. Karena Iya, jadi iya. misalnya gini, kita naruhkan terus kita autofokus, kita bergerak-gerak. Nah, itu sebenarnya AI sudah melihat kayak di mana posisi orang itu sendiri. Karena sudah di-train si mesin itu. Kalau ini adalah manusianya. Jadi makanya dia tidak pernah kehilangan fokus. Itu AI tanpa kita sadari. Betul. Ya kayak misalnya Google Map itu juga AI sebenarnya. Iya. Walaupun ada kesalahan. Iya. Jadi semuanya semua tuh sudah kehidupan sudah AI semua. Pantesan Cek Susan lihat kemarin itu Adit chattingan terus itu sambil netes air mata. Rupanya lagi curhat sama AI. Tapi bisa jadi teman Iya, juga bisa, katanya ya. bisa, karena dia lebih Luar kayak itu, biasa. bisa memberikan banyak informasi gitu kan. Iya, tentunya pemirsa kita bakal lanjut lagi nih kalau ngomongin teknologi tidak habis-habis ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang teknologi yang canggih, Betul. AI, Artificial Intelligence atau AI ya. Benar. Sudah ngobrol-ngobrol dengan Koko, tadi seru nih kan. Ini pemirsa apalagi yang lagi viral yang namanya Studio Ghibli itu ya. Betul. Dan ternyata memang ada beberapa informasi itu ada hoax ya. Jadi memang setiap apapun yang sudah kita baca ataupun yang kita lihat khususnya di sosial media itu harus difilter lagi nih. Even AI itu adalah pembantunya human ya, tapi tetap harus difilter lagi. Betul. Jangan segala-galanya juga dilimpahkan ke situ. Benar, karena AI ini juga ada plus minusnya, apalagi penggunaan AI juga bisa menjadi hal yang buruk kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik-baik. Benar. Nah, satu lagi hal yang mungkin akan saya tanyakan ya, Cek ya, tentang keterkaitan haki atau hak cipta dari pembuatan AI sendiri. Apakah bisa menjadi hak pribadi atau masih bisa dicap sama AI ini adalah punya si studio ini atau punya si AI itu sendiri? Iya. Kalau gimana? Oke, ini kita akan membahas tentang hak inteligensia atau misalnya copyright dari sebuah hasil dari AI itu sendiri ya. Sebenarnya di beberapa negara itu memang sudah menerapkan peraturan ya, tapi di Indonesia belum ada, masih belum. Jadi beberapa kayak di Australia atau di Inggris, atau kita mengacu pada di Inggris saja gini. Kalau di Inggris itu ada aturannya seperti ini, gini. AI itu adalah milik mesin itu sendiri kalau misalnya tidak tersentuh dari ada namanya gen manusianya itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya tidak ada perintah dari manusianya itu sendiri, itu memang Tidak akan bekerja punya juga. dari si mesin itu sendiri. Tapi ketika misalnya itu ada campur tangan manusia, misalnya kita misalnya misalnya kayak gini, yang kayak Ghibli kemarin gitu kan, kita hanya dari foto kita ambil foto kita sendiri nih, terus Kita ubah. regenerate Iya. menggunakan AI, terus dia berubah dengan modelnya seperti Ghibli. Nah, apakah itu misalnya punyanya si Ghibli atau punyanya si AI? Itu adalah punya otomatis yang punya punya foto Membuat aslinya, tadi, oke. yang mengambil fotonya itu sendiri. Oke. Nah, begitu juga misalnya kayak sekarang kan AI itu sudah pakai prompt ya, misalnya kita tinggal nulis aja, terus keluar hasilnya. Nah, yang menuliskan prompt itu kan berarti ada human local genius-nya gitu kan, yang memerintahkan. Nah, itu bisa dikategorikan adalah milik dari si human itu sendiri. Nah, jadi memang si AI itu hanya sebagai mesin yang memang disuruh gitu untuk bekerja sesuai dengan keinginan dari si manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara pada hak cipta gini ya, jadi kayak kita mungkin yang lagi heboh kemarin ya, masalahnya yang Ghibli Studio gitu ya, bagaimana masalah hak cipta itu sendiri. Karena
stylenya itu dipakai untuk digunakan dengan sembarangan orang gitu. Semua orang kan bisa menggunakan bukan karakter, style dari si Ghibli sendiri. Sebenarnya bukan cuma Ghibli, ada Disney gitu kan. Jadi makanya kayak tokoh-tokoh Disney atau misalnya tokoh-tokoh Marvel atau DC gitu kan, semuanya sudah di-generate pada AI semua. Nah, kita berbicara pada hak cipta sendiri, sebenarnya gini, style itu tidak bisa hak ciptakan. Sebenarnya stylenya. Nah, misalnya kayak gini, kalau misalnya style itu hak ciptakan, pasti akan chaos dunia ini. Karena apa? Karena style itu bisa saja milik semua orang. Misalnya gini aja, Ghibli itu masuk kategori manga. Ya. Kita sering baca komik manga nggak? Tahu. Nah, manga itu kan namanya karakter manga itu hampir mirip semua. Ya kan, hampir mirip semua. Nah, yang bisa dihakikan itu adalah karakternya. Misalnya Doraemon, atau misalnya Naruto, atau misalnya si Detektif Conan. Nah, itu bisa dihakikan. Tapi kalau misalnya secara style itu tidak bisa. Makanya orang-orang perusahaan yang AI itu, dia tuh tahu celah itu sendiri. Jadi makanya dia menggunakan style Ghibli, dia menggunakan style Disney, dia menggunakan style Marvel. Itu dia tuh nggak bisa dituntut secara hukum. Setuju. Karena memang ya semua orang bisa, itu namanya style. Kecuali kalau dia misalnya sudah secara spesifik, misalnya Superman. Nah, itu mungkin ketika dipakai secara itu mungkin bisa bisa tuntut. Nah, itu sebenarnya. Bener kok. Jadi untuk korelasi yang di Indonesia aja kok ya, yang film yang sedang tayang, tahu kok? Jumbo ya. Nah, kalau style kan mungkin kayak Upin Ipin, kayak Adit Sopo Jarwo, itu secara style kan. Bener kata Koko bilang, kalau stylenya yang kita haki itu bakal chaos dan tidak bisa ada kreasi lagi manusia untuk pembuatan karya lagi kan kok. Nah, itu yang dimaksud kok. Jadi orang kan saling mengklaim, oh ini punya saya, ini punya saya. Itu kan jadi makanya akan jadi chaos. Tapi sebenarnya kayak gini, kalau kita berbicara pada hak intelijen misalnya kepada yang kayak karya-karya itu sendiri ya, sebenarnya kayak gini. Sebenarnya ada celah kalau misalnya kita mau menuntut misalnya bisa memperkarakan kalau misalnya si AI ini misalnya dengan menggunakan style Ghibli. Sebenarnya kayak gini, prinsipnya AI itu adalah bagaimana mesin itu dilatih gitu kan. Ya kayak misalnya seorang anak kecil yang misalnya diberikan informasi-informasi, terus akhirnya dia bisa mendapatkan banyak informasi, akhirnya dia bisa mengeluarkan pendapat, terus bisa juga berdebat dan segala macam dari si informasi itu sendiri. Nah, sebenarnya kayak gini, kenapa bisa muncul gambar Ghibli? Itu kan berarti ada yang mentrain. Betul. Dengan data-data Ghibli itu sendiri. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan AI sendiri semuanya itu belum membukakan bagaimana mereka itu mentrain si alatnya itu sendiri. Ya, apakah memang dimasukkan dari beberapa film-film Ghibli atau dari gambar-gambar Ghibli sehingga si mesin ini akan memproses Ghibli ini seperti ini sehingga ketika minta Ghibli akhirnya keluar Ghibli. Nah, itu sebenarnya kalau celahnya itu adalah bagaimana proses si AI itu mentrain datanya dari mana, apakah dia menggunakan data-data di studio Ghibli. Nah, itu mungkin bisa hak ciptakan, misalnya bisa kena gitu ya, tapi sampai selama ini mungkin belum sampai ke arah sana gitu. Karena lebih ke seperti kayak setiap harinya itu kan kita bisa memakai baju karakter hero-hero yang lain seperti itu, hampir sama seperti itu. Bener. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita kembali lagi ke tema ini kok. Do you believe that that AI ini can be change the human positions to 1 dekade atau 2 dekade ke depannya? Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbicara itu ya, sebenarnya gini. Itu karena ada penggorengan dari yang saya bilang tadi, ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Sebenarnya kalau yang akan pro gitu ya, dia akan mengatakan kalau misalnya ya AI ini akan tetap masih levelnya itu pasti akan ada manusia di atasnya. Ya karena gini, AI itu tidak punya emosi. Ya. Tidak ada pikiran ya. Misalnya kalau kita menggambarkan sebuah gambar misalnya, nah terus misalnya kita lagi sedih atau kita bikin puisi lah aja. Sebenarnya AI juga bisa bikin puisi. Bener. Tapi emosi ketika misalnya kita sedih itu dengan mesin itu nggak akan dapat emosinya. Seperti kayak misalnya kita menciptakan sebuah lagu misalnya. Di AI juga ada namanya Suno misalnya.
Tapi ketika misalnya kita menyilat Rosa yang menyanyi dengan misalnya dia mengingat atau Iya. misalnya BCL yang mengingat si suaminya yang meninggal terus Mantan menyanyikan iya. suaminya, emosinya kan berbeda. Beda. Nah, itu sebenarnya yang tidak didapat oleh si Mesin AI itu tadi sendiri ya. gitu ya. Walaupun dia bisa menciptakan gitu, tapi emosi dari si manusia itu sampai sekarang itu tidak bisa diciptakan. Tapi kalau untuk pekerjaan, Kalau pekerjaan kebanyakan kan manusia nih, ini bakal Nggak cepet. kurang bisa menggantikan pekerjaan kayak gitu. kalau menggantikan pekerjaan, saya Kira-kira. pikir kayak gini ya. Seperti kayak kamera, ini kamera. Kamera pertama kali diciptakan, orang yang melukis gambar itu semua pada protes. Yang dulu kan orang tuh melukis gambar kan, misalnya untuk si raja ini kan. Semua protes katanya untuk apa kamera gitu, karena nanti bidang pekerjaan kami akan tergeser. Tapi pada akhirnya yang melukis gambar tetap masih ada. Iya. Kamera benar. juga tetap Setuju. ada. Terus juga perkembangan kamera akhirnya pas waktu itu sempat dianggap bukan seni gitu. Iya. Jadi ketika seni fotografi, bukan dianggap seni karena seni itu adalah menggambar. Tapi sekarang kontes Seni fotografi fotografi adalah ada, seni betul. fotografi ya. Jadi pada kenyataannya itu adalah nanti ada segmentasi yang memang tetap fundamentalis, Iya. terus ada juga yang memang segmentasi yang memang yang sukanya dengan kemudahan, dengan instan. Iya. Ya, tapi yang ini yang akan saya garis bawahin ya gini ya. Sesuatu yang mudah itu akan cepat ditinggalkan orang. Ya misalnya kayak tren Ghibli sekarang, mungkin hanya kayak kemarin saja, tapi Iya. nanti Lebaran tahun depan itu nggak dipakai orang lagi, Nggak karena lagi. semua orang sudah bisa. Setuju. Iya. Jadi sudah tapi yang fundamentalis gitu, yang misalnya yang memang dari skills dari scratch to the the big picture, Iya. mungkin itu akan lifetime akhirnya. Setuju. Ya kayak gambar mural misalnya. Iya. Gambar mural kan tetap ada gitu kan, karena nggak bisa secara ChatGPT gitu ya, seperti itu. Oh, jadi memang jangan khawatir ya, tugas kita ini kita bisa menyelaraskan dengan teknologi yang saat ini. Dan Iya. bagaimana kita itu mengembangkan diri kita sendiri. Setuju, Nah, setuju. karena mesin itu tuh kate naluri insting ya kok ya. Nah, jadi kau kalau otak itu kok termasuk di AI. Iya, tapi kita juga jangan menganggap kalau misalnya orang yang pro AI, wah jangan pakai AI, ya nggak bisa Iya, juga. nggak Karena bisa orang kan juga. karena dia sebenarnya pengen bisa gambar, tapi Iya. misalnya dia menikmati gambar, tapi dia nggak bisa gambar. Ya mungkin salah satunya adalah menggunakan AI. AI itu sendiri, Iya, gitu ya. benar, Ya benar. nggak masalah Iya, gitu. Ya jadi memang itulah. Nah, kalau untuk cara penggunaannya, apakah bisa semudah itu bisa dilakukan oleh semua manusia? Nah, makanya kalau kita berbicara pada teknologi tadi Iya. ya, sepertinya kayak gini, AI itu adalah sebagai yang membantu dalam kehidupan tadi kan Iya. kita ngebahas ya. Tapi yang terpenting itu adalah fundamentalisnya itu sendiri. Jadi sepertinya gini, pendidikan dari secara skill atau misalnya secara secara manual itu juga yang paling penting. Contoh misalnya kayak gini. Kenapa ketika misalnya anak SD itu ketika matematika dilarang pakai kalkulator? Iya. Karena apa? Mereka supaya berpikir dulu. Benar. Kalau misalnya sedikit-sedikit sudah dikasih alat, berarti dia itu tidak akan pernah bekerja. Iya. Sama seperti kayak misalnya kalau menggambar, kalau misalnya, sekarang kan gambar sudah pakai AI, gampang. Terus sebenarnya kita bisa memanfaatkan dari gambar itu sebenarnya sebagai motorik. Makanya anak kecil dikasih kertas, krayon itu kan untuk melatih motoriknya. Iya, benar. Kalau semuanya sudah AI, ya berarti Iya. dari segi motoriknya Tidak juga akan akan hilang gitu kan, fundamentalnya itu yang akan hilang itu sendiri gitu. Ya jadi memang kita harus melaraskan gitu ya, dari mana kalau misalnya teknologi dan fundamental itu harusnya seiring sejalan. Oke. Nah, kalau Koko sendiri as dosen ini ya, lecturer. Bagaimana melihat mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan khususnya di jurusan Koko ajar nih, kira-kira membatasi atau Betul. tidak? Kalau saya sendiri itu makanya kalau pendidikan itu adalah membangun fundamental saya Iya. bilang gitu ya. Jadi ketika misalnya ada ketahuan misalnya mahasiswa menggunakan ChatGPT gitu dalam konteks, ya itu saya sudah luluskan. tahu. Nah, karena kita juga kan misalnya bisa men-track gitu kan, misalnya Iya. dengan menggunakan zero GPT itu kan bisa tahu berapa persen dia menggunakan GPT itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya ketahuan, berarti kan dia tidak belajar. Iya. Sedangkan kita Tidak itu improve sekuliah ya. itu adalah untuk belajar kan, bukan untuk sebagai mendapatkan nilai A, nilai B atau nilai C. Iya, Gitu. Benar. Nah itu adalah ini yang Jadi dibatasi juga lah ya istilahnya ya. Iya, kita memang memperkenalkan, tapi Tapi untuk mungkin gini, kalau untuk kuliah mungkin 4 tahun. Iya. Tapi untuk belajar AI cukup 2 jam sebenarnya. betul. Mantap. Tidak Ya, jadi- perlu lama untuk melakukan Iya, kegiatan itu yang cuma 2 menggunakan jam. AI. Jadi makanya
Jadi 4 tahun sama 2 jam itu sebenarnya itu adalah membangun skillnya dulu lah 4. Tapi nanti ketika misalnya kita sudah ahli segala macam, ya itu hanya mempercepat kita proses dalam pengerjaan itu sendiri. Ya misalnya kita biasanya sekitar 3 jam mengenai AI, ya cukup 1 jam. Nah, kayak gitu. Wah, obrolan seru kita untuk pembahasan AI ini masih panjang di segmen kedua ini. Keseruan juga bakal kita terus untuk segmen ketiga. Jadi buat Mang Cek di rumah, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Palembang. Bersama kami di Halo Palembang di segmen ketiga, segmen terakhir ini pembahasannya lebih detail lagi KG, dan yang pasti untuk di segmen ini juga buat Mang Cek Bice ya, stay tune juga boleh sampai akhir ya. Iya. Masih Atau ada yang kalau mungkin tanya? ketinggalan ya bisa nonton KG setelah ini, biasanya ada ulasannya di YouTube Betul. kita Pal TV. Atau nak nonton secara online di jalan itu bisa Atau buka. komen juga bisa langsung komen sekarang Cek. Pal TV streaming ya langsung di Betul. YouTube. Nah kita balik lagi nih Koko. Nah kok kalau kan banyak nih yang mungkin pakai AI itu tapi menggunakannya tuh bukan tidak bijak lah ya. Betul. Begitu bisa pakai ambek foto uang terus dicomot di badan lain atau benar, apa. benar. Nah, kalau untuk uang awam kan nggak bisa tuh kadang-kadang membedakannya. Nah, tapi kalau dari segi Koko sendiri Cak Mano bisa ngelihatnya atau Cak Mano membedakannya? Sebenarnya kayak gini, sebagus-bagusnya atau sesempurna-sempurnanya AI, itu pasti ada celahnya juga. Jadi contoh ini aja, misalnya kayak kemarin kasus, ada videonya Komdiji yang tentang makan gratis itu, yang ada Prabowo bawa kantong kaleng, yang video animasinya. Nah itu kan sempat diprotes orang karena, kok sekelas Komdiji masih menggunakan AI untuk membuat animasi ada yang videonya. tahu akhirnya Karena apa, dilihat dari tangan-tangan si O itu jadi kayak seperti gelombang. Jadi orang kan tahu kan seperti gelombang, atau misalnya pas ketika megang rantang itu ternyata rantangnya juga bergelombang seperti kayak air gitu. Makanya pasti ada celahnya. Makanya kemarin kan pas waktu itu keluar, orang pikir emang kita nggak punya animator yang bisa membuat secara asli gitu, harus membuatkan AI gitu. Apakah karena tidak ada, ya banyak macam-macam lah gitu kan yang komen netizen. Ya itu salah satunya gitu ya. Jadi memang pasti ada kekurangan. Contoh misalnya kayak gini aja. Kalau misalnya kayak foto tadi misalnya, terus misalnya apakah ini real atau tidak? Biasanya itu tuh pada jari-jarinya. Kadang jarinya tidak 5, tapi kadang 6, tapi kadang berlipat-lipat gitu. Ya seperti itu. Jadi memang dia itu hanya pada fokus-fokus yang memang kayak muka gitu, yang secara tampilan tuh adalah jelas, indah. ya? Betul. Tapi secara detail kan jari tangan itu kan kalau kita perhatikan mungkin ada salahnya di situ gitu. Atau misalnya ketika letak jarinya atau kakinya pasti, atau bentuk dari ankle kakinya itu kadang memang tidak terlalu sempurna. Jadi contoh misalnya gini aja, banyak sekali yang beredar di YouTube itu yang live eventnya. Jadi misalnya kayak gini, dulu film kartun tapi dibikin secara realnya, tapi itu dia menggunakan AI. Nah memang tampilannya bagus, tapi ketika kita melihat detailnya itu pasti ada kurang-kurangnya, yaitu jari tangannya yang banyak, atau misalnya nanti tiba-tiba ada yang seperti berbayang-bayang, bergelombang. Itu sebenarnya bisa dilihat dari situ. Jadi secara kasat mata juga bisa kelihatan ini adalah AI atau tidak. Jadi untuk sekarang sih memang tidak perlu khawatir, tapi tidak tahu untuk misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan ketika misalnya semuanya sudah sempurna, ya itu juga perlu kita perhatikan juga ya. Nah ini Koko tadi di belakang juga dengar katanya menuntut ilmu sampai ke negara Kincir. Gimana tuh ceritanya tuh? Sempat ke Belanda tuh. Sekolah ya di situ ya kemarin sempat ya. Oh luar biasa. Jadi memang yang dihadirkan sama Palembang ini narasumber yang pakarnya nih ini. Betul, yang tidak kaleng-kaleng ya. Yang tidak kaleng-kaleng ya. Jadi kita kembali lagi ke tema, untuk ancaman masyarakat itu jangan khawatir lah ya Koko ya. Kalau untuk itu ya, bahwa memang tetap yang namanya AI itu di dalamnya itu ada data istilahnya yang diinput yang memang sudah terprogram ya. Iya. Itu ya. Ya makanya saya bilang kayak gini, itu AI itu ibarat kayak Chinese room itu, namanya Chinese room. Ya misalnya kayak Susan gitu. Susan kan nggak bisa bahasa Cina, tapi dikurung dalam sebuah ruangan. Nah, saya di luar ruangan menggunakan bahasa Cina.
bagaimana saya bisa berkomunikasi, tapi di dalam ruangan itu sudah disediakan misalnya kamusnya, data-data tentang Cina, video-video tentang Cina, terus sastra-sastra Cina semua ada. Jadi ketika saya tulis tulisan Cina, terus saya kasihkan lewat misalnya di bawah kolong pintu, terus Susan membaca. Mungkin pertama kali itu nggak akan bisa ngebaca, tapi karena ada data-data yang kamus segala macam, akhirnya Susan bisa menerjemahkan apa arti dari tulisan itu sendiri. Nah, terus dari sudah bisa menjelaskan, Susan ngebales dari berdasarkan data itu sendiri. Nah, AI itu seperti itu. Jadi dia itu bekerja berdasarkan data yang dia terima. Tapi memang kita tahu ya, data itu semakin tahun tuh akan semakin banyak. Jadi pasti AI juga akan semakin pintar. Ya contoh aja misalnya kayak handphone. Handphone mungkin pas 128 dulu sudah canggih. Sekarang 1 tera sudah biasa gitu ya. Karena apa? Karena datanya juga semakin banyak. Betul. Ya sekarang mungkin terabyte nggak bisa lagi. Mungkin nanti pada tetrabyte itu semuanya juga sudah data-data sudah terkumpul lebih banyak. Jadi ketika orang mau nanya apa juga itu akan muncul lebih kompleks lagi, lebih spesifik jawaban-jawaban yang bisa dikeluarkan sama AI itu sendiri. Di tengah kecerdasan AI ini sendiri, bagaimana tentang keoriginalitasan ini, Koko? Seperti apa dilihat? Apakah perlu? Apakah cukup dengan AI ini saja? Ya tetap ya gini, karena memang kalau kita melihat dari karya gitu ya, sebenarnya gini. Tidak ada manusia itu tidak terinspirasi dari karya orang lain. Betul. Ya pasti ketika orang melihat sesuatu pasti dia akan terinspirasi. Oh, aku mau bikin yang ini gitu. Nah, itu yang tidak dipikir, yang tidak dimiliki sama AI. Jadi bagaimana dia itu misalnya berkembang secara berpikir secara ini ya, secara bukan generate tapi secara bagaimana naruli seorang manusia ya untuk bisa menciptakan sebuah karya itu sendiri. Jadi kalau AI itu bisa membuat, tapi menciptakan sesuatu yang baru dia tidak bisa gitu. Oke, berarti poinnya adalah si AI ini bukan sebuah karya seni, bisa dijadikan sebuah plagiat dari si Iya, bisa seperti itu. itu. Jadi tapi memang secara hukum itu tidak bisa tidak bisa dikatakan misalnya itu melanggar hak cipta, tidak, karena dia itu bisa saja misalnya mengambil satu figur misalnya. Tapi misalnya matanya dia ngambil misalnya artis A, B mulutnya artis B. C, bibirnya misalnya artis C, terus digabung jadi satu. Ya itu kan menjadi suatu yang baru gitu kan. Ya tapi tetap saja dia itu tidak bisa menciptakan, tapi dia itu bagaimana dia mengkolaborasi semuanya data yang ada gitu. Jadi memang mengcopy paste ya. Iya, jadi seperti kamera nggak bisa hidup sendiri kalau nggak dioperasi kan iya. Walaupun sudah dihidupin, dah tetap tegak beh. Itulah beh yang disorotnya itu kan. Berarti poinnya sebenarnya ada di korelasi sebagai manusia juga yang mengoperasikan. Ketika tidak kita operasikan juga tidak akan bergerak si mesin ini. Benar. Dan juga di sekarang ini semua sistem itu sudah ada AI-nya. Kayak misalnya kalau kita berbicara pada misalnya grafis, misalnya konten grafis kayak misalnya Photoshop, Adobe Illustrator, semuanya sudah terintegrate dengan namanya AI. Jadi memang AI itu fungsinya adalah memudahkan, tapi bukan untuk menciptakan sesuatu yang memang tidak ada unsur manusianya, tapi harus ada manusia, harus ada human-nya. Walaupun memang sudah itu memudahkan sebagai bentuk datanya saja gitu. Ya kayak sekarang misalnya kayak Photoshop yang namanya Firefly. Itu tinggal kita menggoreskan satu garis saja, terus kita masukin prompt misalnya bikin sebagai awan, itu jadi sebuah awan. Jadi kalau kita menggambar itu cuma garis-garis aja, tapi misalnya kita mau bikin sebuah pemandangan sebuah laut misalnya, kita buat garis satu lurus, terus kita kasih ya kayak gambar anak TK saja gitu ya, kita dengan terus kita masukin prompt, kita masukin tolong bikin sebuah pantai, itu garis-garis itu akan berubah menjadi sebuah pantai. Karena apa? Itu sudah digenerate sama AI. Nah, jadi itu sangat memudahkan. Nah, tapi ya itu ya maksudnya. Tapi tetap ada human-nya, ada perintahnya. Iya, harus ada tampur. Dan semua itu sudah semua AI semua gitu, semua semua aplikasi gitu. Google AI, Xgrok AI. Terus lagi ada Dell-E, yaitu yang punya ChatGPT, itu ya sudah pasti AI. Terus ada yang namanya Midjourney, itu AI, semua sudah pakai AI. Jadi teknologi itu tidak hanya digunakan untuk kita di kehidupan sekarang, tapi teknologi juga akan terus upgrade dan bertambah-tambah. Seperti handphone kan, awalnya mungkin
speknya cuma segini, Iya. berupgrade lagi dengan Benar. harga yang lebih tinggi lagi. Iya. Jadi semuanya akan masuk ke aplikasi atau sebuah Iya. teknologi yang akan kita genggam juga sendiri Iya, dan sebenarnya- dioperasikan oleh Ya manusia. kayak misalnya iPhone kan sudah bekerja sama ChatGPT Iya. AI. Terus misalnya kayak Android juga ada Gemini AI. Jadi semua sudah AI. Jadi ya kita tidak bisa menolak gitu. Jadi kita bagaimana kita harus menjadi ally atau misalnya jadi sekutu lah bagian dari teknologi itu sendiri gitu ya. Oke, ini tidak terasa ini Koko kita sudah di penghujung acara. Boleh terakhir closing statementnya buat pemirsa di rumah nih Iya. soal tema kita hari ini. Ya sebenarnya yang saya tekankan tadi gini. AI atau teknologi itu sebagai alat bantu, tapi yang terpenting itu adalah fundamentalnya. Itu bagaimana proses kita belajar itu memang yang terpenting dalam suatu kehidupan. Alat itu sebagai penunjang, sebagai bagaimana kita menuju proses dari sebuah kesuksesan sendiri. Misalnya kalau kita sudah punya skill 90, AI itu 10%, jadi kita menjadi sempurna 100%. Ya, seperti itu aja. Oke, jadi intinya jangan khawatir ya. Memang nggak mungkin menggantikan posisi manusia Iya. itu untuk kedepannya. Malah mempermudah kita dalam melakukan yang kegiatan kita sehari-hari ya. Dan pastinya dari diri kita juga harus upgrade dong. Jangan nggak mau mengikuti teknologi ya, Dak ya. Karena zaman sudah semakin Iya. maju, dari teknologi juga semakin upgrade, kita juga akan mengupgrade diri untuk menggunakannya. Apalagi kalau yang ada usaha-usaha ya Koko Oh, ya. iya, Harus benar, harus benar. sebenarnya usaha tuh harus Benar-benar. pakai AI semua. Oh, Jadi untuk oke. data, untuk bagaimana misalnya untuk marketing itu harus menggunakan AI semua itu. Oke, aduh galau pokoknya di situ. Palu gada ini caknya AI ini. Jadi apapun yang digunakan dengan teknologi tetap dioperasikan sama seorang manusia yang Iya. akan menggunakannya ya. Benar. Sekali lagi terima kasih Koko Ya, untuk makasih. waktunya hari ini, luar biasa ilmunya, manfaatnya untuk kita dan semoga mudah-mudahan pemirsa juga dapat manfaatnya ya. Kalau pemirsa yang nak nonton lagi Gitu. YouTube kita dengan judul tema kita hari ini originalitas dalam ancaman ketika kecerdasan buatan AI meniru karya Betul. manusia. Nah, buat Mang Cek di rumah diingeti lagi kalau nak nyaksi atau nonton narasumber yang inspiratif, program yang inspiratif dan juga bisa mengupgrade diri juga. Saksikan terus Haro Palembang di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Buat Mang Cek di rumah, aku Mang Cadit. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Telah serasa cinta kita tetaplah menyatu. Alamikan kita nak bergulir. Alamikan kita nak